Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaka Nagari, mahasiswi Magister Sains Akuntansi FEB UGM. Saya akan menyajikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Levers of Control terhadap Kinerja dengan Motivasi Otonom sebagai Variabel Pemediasi. Latar belakang, teori motivasi telah banyak digunakan dalam penelitian akuntansi, termasuk teori harapan Pauter dan Lawler tahun 68 yang membagi motivasi menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Berbagai teori tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganggap motivasi sebagai sesuatu yang aditif. Artinya, semua jenis motivasi diperlakukan sama, sehingga prediksi ditentukan dari jumlah total motivasi bukan berdasarkan sumbernya. Beberapa penelitian mengimplikasikan bahwa motivasi ekstrinsik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap motivasi intrinsik, sehingga tidak seharusnya diperlakukan setara, dan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik tidaklah aditif. Ini mendorong terbentuknya teori penentuan nasib sendiri atau Self-Determination Theory, SDT, oleh Deci dan Ryan tahun 85 yang membagi motivasi ekstrinsik ke beberapa jenis berdasarkan internalisasinya dan menggeser fokus motivasi tidak lagi hanya terkait intrinsik dan ekstrinsik, namun terbagi atas motivasi otonom dan terkendali. Berbagai penelitian telah memberi saran untuk meneliti motivasi dengan orientasi yang luas, yakni SDT. Namun orientasi ini masih sedikit diteliti di ranah pengendalian organisasional, padahal beberapa peneliti telah membuktikan pengaruh antara otonomi yang merupakan aspek penting dari SDT ini dengan sistem pengendalian manajemen atau SPM. Meski beberapa peneliti telah menyarankan untuk meneliti berbagai SPM secara sekaligus, namun mayoritas penelitian masih berfokus pada satu jenis SPM saja. Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini memakai Levers of Control atau LOC Simons yang meliputi beberapa sistem, yakni sistem keyakinan, batasan, pengendalian diagnostik, dan pengendalian interaktif. Motivasi otonom terbukti berkaitan dengan berbagai variabel termasuk kinerja. Namun terkait kinerja, mayoritas penelitian terdahulu hanya berfokus pada kinerja tugas saja. Murphy dan Jackson tahun 1999 menekankan perlunya fokus pada peran kerja yang tidak hanya terkait pengerjaan tugas pokok, namun juga perilaku organisasional lain. Beberapa peneliti kemudian membentuk berbagai indikator kinerja kontekstual, namun dianggap masih belum cukup memperhitungkan perilaku yang mempengaruhi efektivitas kerja. Griffin, Neal, dan Parker tahun 2007 kemudian mengakomodasi berbagai penelitian terdahulu tersebut dan membentuk model kinerja peran kerja atau work role performance. Model ini telah mengakomodasi 3 bentuk perilaku, yakni kemahiran, adaptivitas, dan proaktivitas yang juga telah sesuai dengan SDT, yang mengasumsikan bahwa fungsi optimal individu tidak hanya terkait dengan kinerja tugas pokok, namun juga terkait dengan sejauh mana individu dapat beradaptasi dan dapat proaktif memperkenalkan usulan di lingkungan kerjanya. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Chen, Lill, dan Vance tahun 2020 yang meneliti hubungan SPM dan motivasi otonom, yakni dengan menggunakan skala motivasi Gagne dan kawan-kawan tahun 2015 yang telah memperbaiki berbagai skala motivasi terdahulu, kemudian menggunakan variabel kinerja yang berbeda yang telah sesuai dengan SDT, yakni kinerja peran kerja, kemudian memeriksa keberadaan mekanisme mediasi dalam model sebagai analisis tambahan. Pertanyaan dan tujuan dalam penelitian ini saling berkaitan, yakni fokus untuk meneliti pengaruh dari penerapan masing-masing 4 sistem LOC terhadap motivasi otonom. Selain itu, diteliti pula pengaruh motivasi otonom terhadap kinerja peran kerja. Tinjauan pustaka, Self-Determination Theory atau SDT, merupakan teori motivasi buatan Deci dan Ryan tahun 85 yang mengasumsikan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengintegrasikan pengalaman baru sebagai bagian dari jati dirinya, dan individu cenderung untuk berupaya menentukan nasibnya sendiri. SDT memberikan pendekatan berbeda terhadap motivasi dengan mempertimbangkan sumber motivasi, bukan melihat motivasi sebagai satu konsep kesatuan yang aditif. SDT membagi motivasi ekstrinsik ke 4 jenis berdasarkan internalisasinya. Pertama, motivasi eksternal yang timbul akibat permintaan eksternal serta hukuman atau hadiah, introjeksian yang timbul akibat tekanan internal, identifikasian yang timbul akibat identifikasi aktivitas sebagai sesuatu yang penting, dan integrasian yang timbul akibat nilai aktivitas yang telah terintegrasi dan terasimilasi dengan nilai pribadi. Ryan dan Connell tahun 89 membuat kerangka orientasi motivasional berdasarkan SDT yang telah digunakan di berbagai penelitian yang mengurutkan motivasi berdasarkan otonomi tertinggi, yakni motivasi intrinsik, identifikasian, introjeksian, dan eksternal. Levers of Control atau LOC dibuat oleh Simons tahun 94 dan 95 yang bagi SPM ke dalam 4 kategori, yakni sistem keyakinan yang menyediakan nilai, tujuan, dan arah dasar organisasi, sistem batasan yang menetapkan domain aktivitas yang dapat diterima, sistem pengendalian diagnostik,
yang memantau hasil dan mengoreksi penyimpangan standar kinerja, dan sistem pengendalian interaktif yang memfasilitasi komunikasi peluang dan ketidakpastian strategik. Kinerja peran kerja oleh Murphy dan Jackson diartikan sebagai total serangkaian tanggung jawab kinerja yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang, yang tidak hanya meliputi kinerja tugas, namun juga kinerja kontekstual. Isu kontekstual yang ada, seperti keterlekatan sosial dan ketidakpastian, menjadi semakin nyata dan model yang ada dianggap sebagai semakin kurang komprehensif. Sehingga berdasarkan kerangka kerja yang telah ada, Griffin, Neal, dan Parker tahun 2007 kemudian membuat model kerangka kinerja peran kerja yang meliputi 3 perilaku, yakni kemahiran, adaptivitas, dan proaktivitas. Mayoritas pekerjaan dikatakan oleh Neal dan kawan-kawan tahun 2012 membutuhkan gabungan dari 3 bentuk perilaku tersebut. Pengembangan hipotesis, sistem keyakinan, dan motivasi otonom. Beberapa penelitian, yakni Deci dan Ryan tahun 2000, Gagner 2018, Adler dan Chen 2011, serta Chandler dan Vance tahun 2020, memberikan hasil penelitian yang senada, yakni bahwa sistem keyakinan yang mampu mengkomunikasikan hal penting dan menekankan ketercapaian tujuan dapat meningkatkan proses internalisasi karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi otonom. Sehingga dibentuk H1, yakni penggunaan sistem keyakinan berpengaruh positif terhadap motivasi otonom karyawan. Sistem batasan dan motivasi otonom. Chris dan kawan-kawan tahun 2012, Ryan dan Deci tahun 2017, dan Adler dan Chen tahun 2011 menyatakan bahwa sistem pengendalian yang preventif seperti sistem batasan cenderung akan mengurangi motivasi intrinsik karyawan karena dapat membatasi perilaku-perilaku karyawan. Namun, Chandler dan Vance tahun 2020 tidak berhasil mendapatkan kesimpulan yang sama, yakni menyimpulkan bahwa sistem batasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi otonom. Penelitian ini ingin mengkonfirmasi sifat hubungan antara sistem batasan dengan motivasi otonom yang masih menghasilkan hasil yang beragam melalui hipotesis. H2, penggunaan sistem batasan berpengaruh negatif terhadap motivasi otonom karyawan. Sistem pengendalian diagnostik dan motivasi otonom. Deci dan Ryan tahun 85, Simmons tahun 95, Deci tahun 71, Amabile, De Jong, Leper tahun 76, Leper dan Green tahun 75, Ryan dan Deci tahun 2017, dan Chandler dan Vance tahun 2020, semuanya memberikan hasil penelitian yang senada yang menyatakan bahwa sistem diagnostik yang erat kaitannya dengan target dan cenderung memiliki keterkaitan dengan struktur daya eksternal ini dapat mengikis otonomi dan mengurangi motivasi intrinsik. Sehingga dibentuk H3, penggunaan sistem pengendalian diagnostik berpengaruh negatif terhadap motivasi otonom karyawan. Sistem pengendalian interaktif dan motivasi otonom. Berbagai penelitian, Miller Gardner tahun 2008, Bing Guo dan Lui tahun 2010, Adler dan Chen 2011, Brian Water dan Wilderum tahun 2017, serta Chandler dan Vance tahun 2020 memberikan hasil penelitian yang senada yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang ditimbulkan dari penerapan sistem pengendalian interaktif yang dapat mendorong adanya komunikasi dan interaksi antar anggota organisasi yang sehingga dapat meningkatkan proses internalisasi dan meningkatkan motivasi. Sehingga dibentuk H4, penggunaan sistem pengendalian interaktif berpengaruh positif terhadap motivasi otonom karyawan. Sebagai tambahan, akan dilihat juga pengaruh penggunaan sistem pengendalian diagnostik dan interaktif secara bersamaan yang menurut beberapa peneliti dapat menciptakan suatu dynamic tension dan memberikan manfaat tertentu. Motivasi otonom dan kinerja peran kerja. Model kinerja peran kerja yang dibuat oleh Griffin, Neal, dan Parker tahun 2007 didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang telah menunjukkan masing-masing hasil positif terhadap otonomi maupun motivasi otonom, baik itu terkait dengan kemahiran, adaptivitas, maupun proaktivitas. Sehingga penelitian ini menggabungkan 3 perilaku tersebut dan membentuk H5, yakni motivasi otonom berpengaruh positif terhadap kinerja peran kerja karyawan. Adapun kerangka penelitian yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Dixon explanatory. Untuk sampel penelitiannya adalah karyawan di berbagai industri di Indonesia dengan berbagai jenjang jabatan organisasional yang telah digunakan di beberapa penelitian terdahulu. Untuk kriteria responden adalah WNI, bekerja di Indonesia, dan merupakan karyawan tetap dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 1 tahun. Variabel independen menggunakan LOC, yang merupakan kerangka kerja untuk mengendalikan strategi organisasi yang disusun berdasarkan analisis nilai inti, risiko, variabel kinerja kritis, dan ketidakpastian strategis, yang terbagi menjadi 4 jenis sistem. Instrumen menggunakan Bedford tahun 2015, terdiri atas 18 item pertanyaan, dan diukur dengan skala Likert 5 poin.
Variabel pemediasi adalah motivasi otonom yang terjadi ketika tindakan individu didasari oleh pilihan atau kemauan tersendiri, bukan dari paksaan. Instrumen menggunakan Gardner dan kawan-kawan 2015 terdiri atas 16 item pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 5 poin. Untuk variabel dependen adalah kinerja peran kerja yang meliputi keseluruhan tanggung jawab kinerja yang terkait dengan pekerjaan seseorang yang terdiri atas kinerja tugas dan kontekstual. Instrumen menggunakan Griffin, Neal, dan Parker tahun 2007 terdiri atas 27 item pertanyaan dan skala Likert 5 poin. Variabel kontrol terdiri atas jenis kelamin, usia, masa kerja, jabatan kerja, bagian kerja, jenis organisasi, serta jenis industri. Teknik pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring berupa Google Form. Uji pilot dilakukan pada 34 mahasiswa pasca sarjana UGM dengan pengalaman kerja lebih dari atau sama dengan 1 tahun, yang telah dianalisis dan menunjukkan validitas dan reliabilitas yang mencukupi. Kuesioner disebarkan melalui media daring seperti surat elektronik dan media sosial. Teknik analisis data. Data yang sudah masuk kemudian diuji apakah terdapat bias non-respon atau tidak. Kemudian dianalisis menggunakan SAM-PLS, yakni memakai WordPLS 7. Pertama, dilakukan evaluasi model pengukuran atau author model, yakni berupa uji reliabilitas dan validitas. Kemudian untuk evaluasi model struktural atau inner model terdiri atas uji kesesuaian model atau goodness of fit, kemudian evaluasi koefisien determinasi, effect size, dan predictive relevance, kemudian analisis hipotesis dengan melihat hasil dari path koefisien dan p-value. Sebagai tambahan, dilakukan uji mekanisme mediasi dengan menggunakan metode Baron dan Kenny tahun 86 dan metode Hare dan kawan-kawan tahun 2013. Responden penelitian. Kuesioner disebarkan secara daring ke total 996 orang. Dalam 4 minggu, respon yang diterima dan dapat dipakai adalah sebesar 333 buah atau 33,43%. Hasil ini telah memenuhi kriteria sampel minimal berdasarkan Hare dan kawan-kawan tahun 2014 dan Cohen tahun 92. Hasil demografi berikut menunjukkan keberagaman responden terkait dengan jenis kelamin, usia, masa kerja, jabatan, bidang pekerjaan, jenis organisasi, dan jenis industri. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden bekerja di perusahaan yang cukup intensif menerapkan SPM. Kemudian terkait motivasi, rata-rata responden memiliki tingkat otonomi yang cukup tinggi, melihat bahwa nilai rata-rata untuk motivasi yang bersifat otonom lebih besar dari motivasi yang terkendali. Adapun terkait kinerja peran kerja, rata-rata responden menilai kinerjanya cukup tinggi, terutama terkait dengan kemahiran. Uji non-respon bias. Ujian dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara responden yang mengisi kuesioner di waktu berbeda, yakni dengan membandingkan nilai rata-rata menggunakan independent sample t-test. Pertama, dibandingkan antara kelompok responden yang mengisi di 2 minggu pertama dan yang mengisi di 2 minggu setelahnya setelah diberi pengingat. Hasilnya tidak dapat perbedaan signifikan kecuali untuk motivasi intrinsik. Kemudian, dibandingkan antara kelompok respon pertama dan respon keempat, dan hasilnya tidak ada perbedaan signifikan untuk semua konstruk. Dengan demikian, bias ini tidak menjadi masalah dalam penelitian ini. Validitas konvergen. Untuk konstruk reflektif disyaratkan loading lebih besar dari 0,7 dengan p-value signifikan dan AV lebih besar dari 0,5. Dari semua konstruk, semua memiliki nilai loading lebih dari 0,7 dan signifikan, kecuali indikator EK6 dengan nilai loading 0,696 yang tetap diterima mengingat konstruknya telah memenuhi AV lebih besar dari 0,5. Untuk konstruk formatif, yakni kinerja peran kerja, semua indikatornya telah memenuhi kriteria, yakni loading lebih besar dari 0,7 dan nilai FIF kurang dari 3,3 dan weak-nya signifikan. Dengan demikian, validitas konvergen di penelitian ini telah terpenuhi. Validitas diskriminan juga terpenuhi karena semua konstruk penelitian ini telah memenuhi 2 kriteria, yakni nilai akar kuadrat AV tiap konstruk lebih tinggi dari nilai korelasi antar konstruk di kolom yang sama. Dan semua indikator loading memiliki nilai lebih tinggi dari nilai cross-loadingnya. Untuk reliabilitas, terpenuhi karena setiap konstruk telah memiliki Cronbach alpha serta composite reliability yang lebih besar dari 0,7. Sedangkan untuk goodness of fit, semua indikator telah memenuhi kriteria, yakni nilai APC, ARS, dan ARS memiliki p-value kurang dari 0,001 atau signifikan, serta nilai Tennant-Hausdorff sebesar 0,363 yang termasuk kategori kesesuaian yang besar. Kemudian nilai AFIF dan AFIF yang merepresentasikan multikolinearitas juga memenuhi kriteria, yakni kurang dari 3,3. Uji hipotesis hasilnya dapat dilihat di gambar dan tabel berikut yang menunjukkan bahwa
semua koefisien jalur memiliki nilai yang signifikan, yakni p-value kurang dari 0,01. Konstruk sistem keyakinan, sistem interaktif, serta gabungan antara sistem diagnostik dan interaktif menunjukkan koefisien jalur yang positif terhadap motivasi otonom, sedangkan sistem batasan dan diagnostik menunjukkan koefisien jalur yang negatif. Adapun koefisien jalur dari motivasi otonom ke kinerja peran kerja menunjukkan nilai positif. Lebih lanjut, dilihat apakah ketika variabel kontrol dimasukkan ke dalam model akan menyebabkan perubahan kesimpulan hasil analisis. Hasilnya, koefisien jalur dari motivasi otonom dan kinerja peran kerja masih menunjukkan nilai positif dan signifikan. Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa senada dengan beberapa penelitian terdahulu, hasil analisis menunjukkan dukungan terhadap semua hipotesis penelitian. H1 memiliki koefisien determinasi 0,34 dan p-value kurang dari 0,01 yang terdukung. Artinya penggunaan sistem keyakinan berpengaruh positif terhadap motivasi otonom. Dan H2 dengan koefisien determinasi negatif 0,44 dan p-value kurang dari 0,01 juga terdukung, yakni penggunaan sistem batasan berpengaruh negatif terhadap motivasi otonom. H3 dengan koefisien determinasi negatif 0,15 dan p-value kurang dari 0,01 juga terdukung, yakni penggunaan sistem diagnostik berpengaruh negatif terhadap motivasi otonom. H4 dengan koefisien determinasi 0,4 dan p-value kurang dari 0,01 juga terdukung, yakni sistem interaktif berpengaruh positif terhadap motivasi otonom. H5 dengan koefisien determinasi 0,26 dan p-value kurang dari 0,01 juga terdukung, yakni motivasi otonom berpengaruh positif terhadap kinerja peran kerja karyawan. Sebagai analisis tambahan, dilakukan pengujian terkait peran motivasi otonom sebagai variabel pemediasi. Menggunakan metode yang pertama, yakni Baron dan Kenny, ditemukan mediasi parsial dalam hubungan antara sistem keyakinan maupun sistem interaksi terhadap motivasi otonom, sedangkan mediasi penuh ditemukan dalam hubungan antara penggunaan bersama sistem diagnostik dan interaktif terhadap motivasi otonom. Lebih lanjut, menggunakan metode Pfaff dari Haier yang dinilai lebih kuat hasilnya, ditemukan bahwa motivasi otonom hanya memiliki efek mediasi parsial pada sistem interaktif dan gabungan antara sistem diagnostik dan interaktif. Analisis tambahan selanjutnya adalah terkait hubungan antara motivasi dan kinerja peran kerja. Berdasarkan koefisien jalur dan p-value, dapat dilihat bahwa motivasi identifikasian dan intrinsik memiliki pengaruh paling signifikan terhadap semua indikator kinerja peran kerja, sedangkan motivasi eksternal memiliki signifikansi pengaruh lebih kecil, yakni hanya pada adaptivitas dan proaktivitas. Adapun motivasi introjeksian tidak memiliki pengaruh terhadap semua indikator kinerja peran kerja. Ini memperkuat dukungan atas SDT bahwa motivasi yang berbeda tingkat otonominya dapat memberikan dampak yang berbeda pula sehingga sifatnya tidak aditif. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain SPM terhadap motivasi dan kinerja individu dengan menggunakan konstruk motivasi otonom dan kinerja peran kerja yang sesuai dengan SDT. Terdukungnya H1, H2, H3, dan H4 menunjukkan bahwa setiap jenis SPM dapat memengaruhi motivasi karyawan secara berbeda, yakni sistem keyakinan dan sistem interaktif memiliki pengaruh positif, sedangkan sistem batasan dan sistem diagnostik memiliki pengaruh negatif. Ini sejalan dengan asumsi SDT yang menyatakan bahwa faktor berbeda dapat memiliki pengaruh berbeda terhadap motivasi. Terdukungnya H5 menunjukkan bahwa semakin otonom motivasi, maka kinerja peran kerja akan meningkat, yang didukung oleh hasil analisis tambahan terkait hubungan antara tiap jenis motivasi terhadap komponen kinerja peran kerja, yang menunjukkan bahwa jenis motivasi yang otonom memiliki pengaruh yang lebih besar. Ini sesuai dengan SDT yang menyatakan bahwa fungsi optimal individu tercapai ketika individu dapat berintegrasi dalam lingkungannya, yakni ditunjukkan oleh kemahiran, adaptivitas, dan proaktivitas. Selain itu, analisis mediasi membuktikan bahwa motivasi otonom memiliki efek mediasi parsial terhadap hubungan antara penggunaan sistem interaktif serta penggunaan sistem diagnostik dan interaktif secara bersamaan dengan kinerja peran kerja. Implikasi teoritis, yakni memperkaya penelitian terkait SPM dalam hal memperkaya penelitian di level individu, mengingat mayoritas penelitian SPM sebelumnya ada di level organisasi, meneliti berbagai jenis SPM, sehingga melengkapi penelitian terdahulu yang banyak spesifik terhadap satu jenis SPM, dan meneliti kaitan antara SPM dengan motivasi dari sudut pandang yang lebih luas, yakni motivasi otonom. Kemudian memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara motivasi otonom dengan kinerja peran kerja yang sesuai dengan asumsi SDT mengenai pencapaian fungsi optimal individu. Implikasi praktis,
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan SPM yang berbeda dapat memberikan dampak motivasi berbeda bagi karyawan, dan bahwa motivasi otonom dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja peran kerja yang penting bagi perkembangan perusahaan. Pihak manajemen dapat membuat desain SPM yang lebih seimbang dan menjalankan sistem-sistem yang penting secara interaktif agar motivasi kerja dan kinerja karyawan dapat meningkat. Keterbatasan penggunaan metode survei secara daring untuk pengumpulan data sehingga tidak dapat memantau langsung untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh. Pengukuran kinerja individu hanya didasarkan pada penilaian pribadi atau self-assessment, tidak ada dokumen pendukung atau evaluasi dari pihak ketiga yang dapat mengkonfirmasinya. Kemudian terdapat kemungkinan variabel lain yang belum masuk dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Saran-saran, replikasi penelitian dengan metode lain, misalnya survei atau wawancara, eksperimen, ataupun studi kasus. Kemudian menggunakan tambahan alternatif lain untuk mengukur kinerja individu, misalnya dengan meminta konfirmasi dari atasan. Kemudian beberapa variabel kontrol dapat dipertimbangkan untuk diteliti lebih lanjut, misalnya variabel jabatan maupun variabel jenis industri. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, misalnya gaya kepemimpinan, budaya organisasi, maupun faktor organisasional lain. Terutama mengingat bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa motivasi otonom hanya memiliki efek mediasi parsial terhadap beberapa konstruk. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat menggali lagi aspek-aspek lain dalam SDT yang mungkin sesuai dengan dunia kerja. Hal ini mengingat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja peran kerja yang sesuai dengan SDT berkaitan positif dengan motivasi otonom. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.